Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Pada kali ini Gus Hasan Syarif kedatangan tamu spesial, saudara sekalian, yaitu Daus Mini, saudara sekalian. Bagaimana pengalaman dia dengan seorang Habib, saudara. Dan juga kedatangan tamu spesial juga, yaitu Bang Nasab Palsu, saudara sekalian. Banyak hal yang beliau ceritakan pada kali ini, saudara sekalian, terkait dengan Habib yang ada di NTT, saudara sekalian. Keselengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Ini penting sekali. Saya mau tanya kira-kira Abang Dosmin ini udah berapa kali didawer sama Habib? Pertanyaan itu tidak relevan ditanyakan kepada saya, Bang Nasab. Ini Dayus Mini, bukan Daus Mini. Dayus Mini sudah berapa kali didawer, sudah berapa kali pernah memberi ke Habib? Jujur aja, pernah nggak gitu aja. Kalau dulu saya cuman disuruh jagain sendal doang, Bang, nggak sampai dipinta-pinta karena masih kecil, Bang. Allah. Masih SD deh, masih SD. Cuman disuruh jagain sendal dari beliaunya masuk sampai keluar. Itu jaga sendal saya. Oh gitu. Takut sandalnya dicuri, para muhibin dicium-cium, diambil syafaatnya. Jadi saya tetap menjaga itu. Kumpulan begal nasab. Iya, itu benar-benar. Pokoknya di sini. Benar-benar saya itu diamanai. Kalau ada yang ngedap bros, langsung saya bisukan. Habib siapa katanya, Bang Daus? Bang Dayus. Habib Hasan Dayus ini, nama Dayus ini adalah artinya tidak cemburu loh. Ya. Laki-laki yang tidak memiliki sifat cemburu. Kalau yang sono yang asli itu kan Firdaus. Yang asli kan Firdaus. Ini yang KW-nya, Bang. KW 1 lagi. Saya kira ini Bang akhirnya Nasab belum tahu kayaknya, belum pernah jumpa saya. Oh, ini akunnya yang KW 1, Bang Nasab. Kan ada Nasab KW 1, KW 2, KW 3. Bahkan ada yang abal-abal. bola Gus, iki jedong iki Daus tenan lo, cangkrik tenan. Ngapus ya. Masa Dayus yang muhibin memutarkan Assalamualaikum warahmatullahi memutarkan wabarakatuh. preketek. Waalaikumsalam. Dos Waalaikumsalam ini kok masih ada warahmatullahi Balawi, wabarakatuh. keturunan Balawi kok? Ada. Ada ya? Marganya apa, Bung? Ada, Marganya. Bang. Ada. Marganya apa? Marganya Al-Kaf. Oh dia Firdaus Al-Kaf. oh dia masih keturunan Habib ya, Daus itu ya? Iya. Makanya itu saya kemarin pernah di Komal. Mungkin karena begini, Mbak Alwi itu kan begini, siapa yang percaya aneh masuk surga Firdaus, makanya Daus itu. Makanya ada Mbak Alwi, ada Ismini nih, Cipung nih. Punten, Bang Cipung waktu jaga sandal itu nggak dicium juga kan? Enggak, Bang. Saya kan tahu itu. Kakinya beceran. Kalau orang-orang yang lain pada kepingin tuh, saya kan nggak bolehin. Amanat dari Habibana, nggak boleh cium-cium. Dosa lo. Iya. Nyuri-nyuri Iya. kesempatan. Benar. Pada pengen berebut tuh. Bukan hanya dicium, Bang. Dijilat tuh sendal.
Kalau Masya ditinggalin Allah. sebentar aja. Ya silakan Gus Hasan kalau ada materi apa yang pengen disampaikan biar ada ilmunya nih, kita nggak ngelawak-ngelawak kayak itu tadi. Kayaknya Gus Hasan tadi saya amati sama Ustadz Gus apa tadi? Lupa saya sore tadi itu. Gus Ayub. Ya. Saya di bawah itu dengerin. Gimana Gus Hasan setelah berdiskusi dengan Habib Botol tadi? Semakin bosen? Gus Hasan Saya nggak pusing kalau sama dia itu. habis diskusi nih dengan Gus. Enggak. Jadi begini, tadi kan sore itu sambil menghabiskan waktu menjelang maghrib, ya saya itu menemani Gus Ayub, Sabah Kingking, itu ngobrol-ngobrol santai, gitu. Membahas tentang bagaimana solusi untuk menyelesaikan polemik nasab ini supaya tidak menjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat akar rumput gitu. Nah, sehingga ya apa namanya bisa mencapai kesepakatan bersama. Nah, kemudian tiba-tiba itu datanglah para Ba'alawi itu, gitu kan? Nah, kemudian Gus Ayub bilang, monggo silakan para perwakilan Ba'alawi ya yang ingin juga memberikan ide-ide solusi. Nah, tiba-tiba itu Ali Lahar itu naik, gitu ya. Ali Lahar itu naik. Terus dia bertanya kepada kita itu, bahwasanya gini, saya mau bertanya ini, kenapa kamu itu memutuskan nasabnya Ba'alawi? Kenapa kamu menolak atau membatalkan nasabnya Ba'alawi? Saya bilang, mohon maaf, pertanyaan kamu itu Bang Ali, saya bilang gitu ya, itu salah, gitu loh. Kenapa saya katakan salah? Begini, kami itu tidak pernah memutuskan nasab orang, apalagi nasab Ba'alawi, nggak pernah, nggak pernah. Yang kami tanyakan itu adalah ketersambungan, pengakuan ketersambungan nasabnya Ba'alawi kepada Rasulullah melalui jalur Ahmad bin Isa. Itu yang kami tolak karena sudah 4 tahun tidak mendatangkan bukti dan dalil yang sesuai dengan metodologi ilmu nasab sejarah. Nah, sekarang menurut sampean gimana? Oke, sekarang saya jawab, katanya gitu. Saya tanya dulu, ente ngerti ilmu nasab? Ya ngerti lah saya. Kenapa saya nggak ngerti ilmu nasab gitu? Enggak, kita itu harus bertanya kepada ahlinya lah. Sudah, Anda ngerti ilmu nasab nggak? Anda nggak ngerti. Nah, kalau nggak ngerti ya sudah, Anda jauh usah bicara. Ente ngerti? Kalau saya ngerti, ilmu nasab saya ngerti. Ya coba sebutkan nasab ente dari ibu ente ke atas. Loh, Anda ini mau bertanya ilmu nasab apa nanya silsilah saya? Itu masalahnya. Jadi kalau botol itu jangan bicara antara silsilah dengan ilmu nasab, itu beda. Saya jelaskan, silsilah itu adalah urutan nama-nama ya yang bersambung sampai ke tokoh-tokoh di masa lampau, itu namanya silsilah. Kalau ilmu nasab itu adalah barometer untuk melihat benar dan tidaknya susunan silsilah itu, gitu loh. Nah, tiba-tiba nantang berantem, gaya-gaya nantang berantem, gitu kan. Awas kamu kalau ke Jember, katanya. Kenapa kalau ke Jember? Wong saudara saya banyak di Jember, kiai-kiai Jember itu saudara saya semua. Saya sering ke Jember. Berapa kali ke Jember? Malah saya kalau ke Jember itu turunnya di stasiun Tanggul, saya bilang gitu. Kasih kaki aja Gus. Nah, orang ngajak diskusi kok tiba-tiba ngajak berantem itu. Botol. Itu 2 kali Gus sama saya, habis itu sudah nggak mau layani gua. Botol loh, nggak nyambung.
Ya, kalau di Sumatera, di Tapanuli arti botol itu bodat tolol itu. Sama di sini bodoh dan tolol gitu. Ah, arti kata Karena bodat itu begini. monyet. Ya karena begini, saya tadi kan bilang sama siapa namanya, sama Gus Ayub itu, Gus, tidak perlu naikkan mereka, karena mereka itu tidak bisa berdiskusi secara ilmiah. Kalau tidak percaya jenengan, kan sudah berkali-kali, ya kan? Jangankan mereka, sekelas Rumel aja, diskusinya itu nggak bisa ilmiah, gitu loh. Itu. Ya kita coba aja Gus ya. Kita coba. Kalau itu mah ke tangan saya Gus. Assalamualaikum Gus. Ya. Bilangnya Maaf Waalaikumsalam. Ntar dulu orang lain Terus ngomong. begini Bang Raden. Terus begini ya. Kalau Rumel itu Tadi itu dia begini. Ini ente itu kan pemecah belah umat. Ente itu yang tukang fitnah katanya. Saya tanya, kapan saya memfitnah orang? Kapan saya memecah belah umat? Gitu loh. Sekarang coba tanyakan sama hostnya ini, ya, nggak usah panjang-panjang. Antara kita berdua aja. Dari mulai awal saya naik room ini, ya, sampai sekarang ini, ya, tanya sama host itu, ada nggak bahasa saya ini yang mencaci maki orang, merendahkan orang, memfitnah orang, host? Kata hostnya nggak ada, semuanya dibicarakan secara ilmiah. Nah, sekarang saya balik bertanya, siapa yang tapping-tapping di bawah itu memfitnah, mencaci maki? Itu siapa? Kan kelompok Baklawi. Termasuk lu juga. Dia bilang gitu, nantang-nantang orang berantem gitu. Nggak sadar diri. Apa tuh ya tadi mental? Apa katanya Gus? Ya ujung ya nggak, diem aja. Akhirnya karena maghrib ditutup sama siapa namanya, sama ditutup sama itu siapa namanya, sama Ayub. nih jangan teriak ya, ditutup sama Ayub. Gus Ayub itu. Iya, itu ceritanya. Paling itu kalau apa namanya, kalau mau berantem itu mukibinnya suruh maju itu. Iya iya. Kalau saya ke Jember, tadi banyak orang Jember di bawah itu. Tenang Gus, saya orang Jember. Enggak, nanti kalau saya ke Jember tak cari kau itu. Berani tak berantem sama saya kau? nggak apa-apa kalau si bagus mau Habibnya mau Kibin injek aja pala. Enggak. Iya, benar. Kalau yang mukibinnya biar dipegang sama orang-orang kita. Udah diem loh, jangan ikut-ikut. Antara Gus Hasan sama ini. Pengen tahu saya itu. Gitu loh. Mana Baklawi punya nyali? Orang si Aldo saja ketemu sama saya di Madinah. Ayo sekarang kalau kamu jago ayo duel sama saya, nggak ada mukibin kan saya gitu. Mana buktinya? Telek. Padahal tadi itu kan temanya begini teman-teman ya. Temanya tadi itu kita bersama-sama mencari solusi ya kan, untuk mendudukkan perkara ini ya pada ruang lingkup yang semestinya, yaitu ruang lingkup akademik gitu loh. Baik formal maupun non formal gitu kan. Nah, sekarang ini kan banyak pondok-pondok pesantren yang memiliki universitas di dalamnya. Dan beberapa pondok-pondok pesantren di Jawa Timur itu siap ketempatan gitu loh. Itu. Nah, itu yang kita bicarakan tadi. Lah kok tiba-tiba ngajak-ngajak berantem, ini apa maksudnya ini? Kau kira kita yang ngaji kitab tiap hari ini tidak bisa berantem apa gitu? Jadi Apalagi santri. sudahlah ilmu nggak ada, nyali nggak ada. Itu makanya saya bilang babi itu. Apalagi pesantrennya mantan pacar saya dulu itu ribuan santrinya itu di Probolinggo, yang Solihin, yang Al-Habsi itu, Jalan Katapang. Tapi kayaknya ilmunya nggak ada, hanya ilmu kena peras doang. Jangan rame. Rumah Labas itu buat postingan ya kan. Postingannya itu tak entai gini. Dia buat postingan begini. Tak mentahin, Influence. tak entahi, tak mentahin. Ukuran menginfluen orang itu bagaimana tulisan kita diambil oleh media-media gitu. Lalu dia men-screenshot kan, tulisannya Iya, iya. diambil media-media. Terus saya jawab, gitu aja bangga. Saya 2010 sebelum ada AI, ya kan,
Bisa dicek itu tulisan saya hampir di semua media online, saya bilang begitu. Termasuk NU online, saya bilang gitu. Gitu aja kok soal nggak tanya terus bilang gitu dia. Iya iya. Aduh, parah. Gitu aja bangga saya gitu kan. Alika, mati kau Alika. Siapa itu ya tadi? Memang gitu sifat mereka. Kalau nggak apa marah-marah, marah-marah. Kalau nggak bisa, kalau kita marah dibilang jolim. Tapi kalau mereka marah kita nggak boleh. Itu kayak perempuan itu namanya. Alika yang penting 3 tahun hampir bang. Uang saya diputar tuh di Pondok Pesantren Darul Qadum itu. Bahkan pamannya itu sempat wali kota Probolinggo, paman calon istri yang gagal itu. Itu jiwa mereka memang seperti itu, rakus dengan uang, tapi nggak mau disalahkan. Teman-teman, ada satu Habib di NTT itu kan, hamilin orang asli NTT. Setelah dihamilin, langsung dibawain parang oleh keluarganya si perempuan. Kamu mau nikahin atau kamu mau kita cincang gitu. Dinikahin lah. Dinikahin sampai sekarang masih jadi suami istri. Yang lucunya Habib ini sekarang jadi apa coba? Jadi dai dia, jadi Habib besar, diundang sana sini di sana. Saya bilang gimana ini orang habis berzina dijadikan ustadz besar di situ. Gimana otaknya itu? Lulusan pondok mana Bang Nasab? Habibnya. Dia lulusan pondok, kalau nggak salah pondoknya si Taufik Assegaf. Kalau kayak gitu mah nafsunya yang besar. Oh Pasuruan ya, Pasuruan Taufik Assegaf. Jangkrik. Terus dia ketemu sama saya kan, dia kan dulu kan masih teman-teman SMP saya kan, ketemu sama saya waktu Oh gitu. iya, terus saya gini, kan saya bilang gini sama dia, kamu sekarang pakai jubah pakai gini, udah kayak syekh aja saya gituin. Dia mau ngisi sholawat katanya. Terus saya singgung kan, kalau kita bahas nasab kapan? Aduh jangan bawa-bawa di sini lah, di sini nggak ada yang gitu-gitu. Yang penting kamu jangan dawer, di sini aman kayak gituin. Aku takut. Jahat ya, jahat. Sumpah, saya kasih tahu teman-teman ya, kalau di bagian timur itu Habib itu kalau mau dawer-dawer, mau apa gitu itu takut sekali. Nggak berani ya Bang? Apalagi kena sama saya. Ada lagi itu teman-teman yang yang mengatakan, kan ada satu Habib di Kupang itu ngomong katanya yang memasukkan Islam di NTT itu Habib katanya kan, keturunan Ba'alawi dari Yaman katanya. Iya. Saya datangin ke rumahnya sendiri Ternyata mereka lagi ada sholawatan di situ bersama teman-teman saya juga. Nah, terus saya disambut lah sama mereka ini. Dikirain saya mau ikutan sholawatan. Saya bilang, Abi antum ada nggak segituin? Ada katanya. Saya mau ketemulah. Saya bilang gini sama dia, Beb, saya dengar kabar-kabar ini antum bilang kalau yang masukkan Islam di NTT adalah keturunan dari Hadramaut. Benar nggak nih Beb itu antum yang mengatakan? Ya memang benar anak sampaikan, tapi anak salah baca sejarah katanya. Saya bilang itu lain kali jangan bicara sembarangan Beb, saya bilang lagi panas masalah kayak gitu. Langsung saya ulti dia. Saya ulti pakai ultimia langsung. Kena mental dia. Saya langsung gini sama dia Beb, Nah, saya bilang Palmon Bang, jujur ya. ultinya pakai Palmon aja. Iya, saya bilang kalau di Jawa boleh antum ada muhibbin, ada yang membela apa, saya bilang. Kalau di NTT ini Beb, saya bilang, antum bawa-bawa sejarah-sejarah palsu, hati-hati saya bilang.
Mulai dari itu udah nggak pernah bunyi lagi teman-teman, ketemu sama saya di masjid nggak pernah salam. Saya bilang macam-macam, saya bakar rumahmu saya gituin. Anak, pelajar nembak anak, pelajar. Oh macam-macam sama saya suruh itu anak-anak Kristen suruh lempar obor rumahnya, bakar rumahnya. Memang sekarang juga kata teman-teman saya, ya, Pondok Pesantren Darus Solihin yang di Kota Probolinggo, kiblat mereka sekarang ke Indonesia Timur, ke Raja Ampat. Itu harus diperhatiin tuh, takutnya Raja Ampat dibahalawikan juga gitu. Karena masih ada sila-sila di sana, sila-sila Ada berani berkiblat dia salah ke jalur Samudra dia. Pasai. Memang yang di Raja Ampat dari Sultan Tudore kan, tapi Tudore juga kan dari ujung Banda, Manado, apa itu Sulawesi. Nah, ujung-ujungnya kan Samudra Pasai, bonanya, apanya, pangkalnya. Kok diminum? Katanya dikasih yang soleh. Yang beli yang nggak dikasih lah mereka. Kalau Habib itu Kasih. ketemu sendiri langsung. Dikasih yang kasih, bacaan beli yang soleh. Bocor belakang Gus Hasan. Saya benar. Saya kalau ketemu Habib, rasa takut saya nggak pernah ada teman-teman. Dia mau besar mau kecil, saya ketemu langsung saya ulti di tempat. Yang kasih. Benar, Nggak tahu aku kenapa. percaya, aku percaya, waktu ada video Anda kan ada waktu itu di Mekah kah sama siapa itu yang Aduh. yang gertak-gertak lain kan, yang di Mekah. Tapi Aldo. Oh Aldo, dia kira takut. Wah itu kalau ketemunya di mana gitu, di negara Turki kah atau di negara mana gitu, itu Aldo itu yakin saya itu pasti saya bengkokkan lehernya itu. Orang dia berdiri sama saya di batas ketiak saya kok tingginya. Lengannya loh, lengannya si Aldo itu, tau nggak lengannya itu? Lengannya itu kayak lengan apa gitu. Pokoknya kalau antum hantam sekali udah nggak bisa berdiri sudah. Ganti lo yang. Assalamualaikum warahmatullahi Terang saya boleh kepu. Waalaikumsalam, lanjut lagi nyetir. Aku dibunuh sama ini. Dawir baik. Nyetir Gus, masa nyetir dibilang dawir? Ya, dawir itu kan muter artinya, muter-muter keliling berpikir. Oh iya benar. Oh iya juga ya, ya. Sensitif amat dengan kalimat dawir. Padahal dawir itu artinya kan keliling. Iya. Itulah Gus. Tapi Gara-gara itulah jadinya kata-katanya konotasinya negatif. dawir itu kan dia kalimat perintah fi'il amr. Jadi nggak make fi'il amr aja mereka dawir, apalagi make fi'il amr dawir artinya. Kalau dawiriyun gimana itu Gus? Jadinya tuh Gus. Oh, jangan tanya saya kalau itu ya. Soalnya yang melakukan itu pasti yang lebih paham. Tapi paman saya pernah kena dawir Gus Hasan, kasihan sekali. Siapa tuh yang tadi ya? Aisyah, aku di bawah. Hai. Paman saya dulu yang ada di Grand Wisata itu kan dia punya rumah di sini. Jadi kalau Habib jemput dia itu harus disiapkan di Samsu satu slot. Oh iya, Salman, dari samping. anggur, buah-buahan harus disiapkan semua itu. Buah-buahan yang enak-enak. Naik Ratu Bagus. Terus aku bunuh.
Kenapa kamu? Kok gak nembak aku? Aku nembak kamu. Multi Masya. Tadi aku diem. Bang nasab palsu itu kalau buka komal saya naik sono susah banget, nungguin lama nggak naik. Ngantri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ngopi dulu. Gus Raden ini sudah melihat si Bahar mendesak nggak? Kenapa lagi dia? Kok itu mendesak dah dia? sebar-sebarin videonya. Saya Itu itu kan pelecehan itu, Gus. saya itu kocak sama yang sebelumnya itu siapa itu Mohan Asegaf. Mana segap? Aku ndak mau digini no katanya. Iya. Sambil megangin pantatnya. Sambil pegangin pantatnya belakang. Aku nggak mau digini dah dari belakang. Aku nggak mau digini dah. Kata siapa itu? Kata siapa itu? Mohan Asegaf. Kata Mohan. Oh. Mohan Iya. Mana yang segap? digilir teman bapaknya. Iya. Digilir teman-teman Habib Abu Bakar As-Segaf. Loh, emang Waalaikumsalam. itu bapaknya beneran ya? Iya, bapaknya beneran. Yang lagi ribut sama bapaknya itu bapaknya beneran. Oh. Tak kena. Yang bunuh Marsha itu dia deket kamu. Pokoknya aku ndak mau digini no katanya. Udahlah Gus, bahas yang lain aja Gus. Geli aku ini dengernya tuh. Soalnya laki. Pergi kamu. Mosok lanang koyok ngono rek. Pergi Wis, kamu kacau. penjual agama. Seharusnya muhipin itu kalau dia muhipinnya Pulang kamu ke Surabaya. Aku nggak mau digini no. Gus Hasan ini berarti orangnya visual ini. Langsung kebayang. Bukan ngevisual. Artinya gini loh, kan dia itu laki-laki ya kan. Sudahlah geli gitu loh kalau laki-laki kayak gitu tuh. Aku kira dia perempuan. Lanjut, si Karena Bahar. aku kan nggak bisa lihat, hanya mendengar. Oh ini perempuan kayak gini suaranya. Aku pikir rupanya laki-laki, Pak. Setelah itu si Bahar mendesak deh. Nggak mau digini no. aku gak mau digini no. Halo sih. Jangan salah ngomong beneran. Udah. Bentar Bang Gayu. Ya, Tadi aku lihat kakaknya. mudah-mudahan nggak kena ya. Soalnya saya berkali-kali memutar itu kena. Kena peringatan. Dia mendesah dia sih, Pak. Aku mati bareng sama kakak. Mendesah. Saya ketawa Mungkin ya. kalau mendesah ini kena tarik kari rambutnya dia kan panjang. Cipong, saya muter Ya. itu tengah malam jam 2 ya. Langsung ngekik saya di kamar. Ya. Oh gitu ya. Nggak tahu. Teman-teman saya pamit dulu ya. Makanya Muhipin itu seharusnya dia itu mempersekusi si Mohan Asegaf. Karena apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia itu telah menjelek-jelekan Habib Abu Bakar Asegaf, ya kan? Mengusir-ngusir Habib Abu Bakar Asegaf. Harusnya itu yang dipersekusi Habib Mohan Asegaf itu. Masih. Ya jangan. Berani nggak kira-kira Muhipin? Nanti dia ngomongnya Mana berani. nggak mau digini nonya nanti.
biarin. Mati kau. Tapi kok Aku ditinggalkan 20 tahun nanti. ini aja. Oh, si. Si di belakangmu di samping. Coba putar aja Pong, putar Pong. Oke. Sama visualnya enggak nih? Visualnya tahu sah. Nggak usah suaranya aja. Suaranya aja. Oh, suaranya aja. Coba. Bentar, kita cariin dulu. Kita dengar. Suaranya doang. Ya soalnya kan Guskar nggak bisa lihat visualnya, cuman suaranya aja. Assalamualaikum, Beb Saiban. Waalaikumsalam warahmah. Waalaikumsalam Coba warahmatullahi kita dengar. Kita mute dulu. Coba. Belum ketemu. Masih dicari nih. Kurang persiapan sih Pung, ah. Makanya kalau naik Ya, itu peluru kok nggak disiapin di dekat Tuh, kaca. taruh on ininya. Ini ibaratkan ada musuh datang. Udah Pung. Udah. Bahar itu bukan si bandulnya. Pergi kamu ke Surabaya katanya. Aku ditinggalkan 20 tahun. Penjual agama. Kayak suara si Bahar, ku dengar itu tadi. Iya, yang terakhir. Oh yang gerakin si Bahar. Ya memang Masya kamu Allah. telah Iya, yang terakhir si Bahar. Ya memang kamu dengar tadi suara si Bahar. Yang ku dengar tadi Bahar suaranya. Yang kau dengar tuh Masya suara Allah. Bahar itu. Iya.